Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman bersyukur atas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa Allah sallallahu alaihi wasallam juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa YouTube dimanapun berada, marilah sama-sama kita saksikan ceramah berikut ini. Marilah kita ambil hikmah dan ambil kesimpulan yang bisa kita amalkan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai mendengar ceramah ini, marilah bersama-sama kita bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kita saksikan bersama. Dan jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan subscribe. Semoga saya bisa semangat untuk buat konten video lainnya yang tentunya bermanfaat. Terima kasih. Kita tuntaskan pembahasan tentang sosok pemimpin akhir zaman, yakni keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi adalah ketika umat Islam hampir-hampir saja putus asa dari rasa ketidakmungkinan Islam akan bebas dan selamat saat musuh-musuh Islam seperti bersatu untuk menghabisi kaum muslimin dan Islam. Segala daya seolah-olah menjadi lemah, segala jalan seolah-olah menjadi tumpul dan mandul, segala upaya rasa-rasanya sudah hampir habis. Dan di saat itulah Al-Mahdi muncul. Kezaliman merata di muka bumi, kejahatan dan kekejaman musuh-musuh Islam kepada Islam dan kaum muslimin begitu nyata dan vulgar. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuk sosok yang layak dan pantas dari keturunan Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin yang akan mempersatukan kalimat kaum muslimin, dan di tangannya nanti insyaallah taala khilafah Islamiyah penutup fase kelima akan diwujudkan. Dialah Al-Mahdi. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi Al-Muntazar. Ini istilah orang Syiah. Tapi perlu kami tegaskan, ada perbedaan yang sangat kontras antara Al-Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan Imam Mahdi Al-Muntazar versi Syiah. Di buku-buku induknya kaum Syiah, mereka mengatakan Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, kerjaan pertamanya adalah membangkitkan Abu Bakar dan Umar dari kuburan, lalu dihidupkan. Setelah itu disiksa, diazab sampai hari kiamat, karena mereka berdua ini dianggap tauhidnya orang Arab. Kemudian Bunda Aisyah mereka gali dari kuburannya, lalu dihidupkan katanya oleh Imam Mahdi, lalu dirajam. Dihidupkan, dirajam. Masjid Nabawi diratakan dengan tanah oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Setelah itu mereka bertolak menuju ke Makkah. Ka'bah juga dihancurkan. Lalu kedua tanah suci dipindahkan ke Qum dan Karbala di Iran. Kaum muslimin, inilah Imam Mahdi versi mereka. Sebagaimana masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah satu bumi akan diratakan dengan tanah, dan orang-orang Sunni yang tidak mau bergabung dengan Syiah dibantai, dibunuh. Inilah versi Al-Mahdi versi Syiah. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu semua tidak akan pernah wujud.
Kenapa? Hadis-hadis yang dipegang oleh mereka seluruhnya hadis-hadis karangan ulama mereka, hadis-hadis palsu karangan ulama mereka. Sementara nasab dari Imam Mahdi Al-Muntazar versi Syiah, silsilahnya katanya sampai kepada Husain bin Ali. Sementara kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nasab Al-Mahdi adalah kepada cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Sementara Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamla'ul arda adlan wa amna kama yamla'uhu zulman wa jawra. Kedatangan Al-Mahdi akan merubah dunia, diisi dengan keadilan dan keamanan, sejahtera, makmur di mana-mana. Sebagaimana sebelum Al-Mahdi datang, bumi dipenuhi oleh kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kesemena-menaan serta kediktatoran. Masya Allah, sosok inilah yang paling dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh ulama-ulama besar hari ini. Hanya saja kita tidak dapat dan tidak boleh memastikan tanggal, bulan dan tahun. Hanya saja tanda-tanda dan ciri-cirinya boleh dikata hampir lengkap. Siapa yang ada bawa kitab, tolong tunjuk tangan. Siapa yang ada bawa kitab, nanti saya akan berikan tunjuk halaman sekian tolong dibuka, halaman sekian tolong dibuka. Jangan sampai kitabnya tinggal di rumah. Ini hari adalah puncak pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tugas yang teramat berat dipikul oleh sosok Al-Mahdi ini, menjadikan orang yang akan terpilih menjadi Al-Mahdi itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang lengkap pada dirinya, menjadikan dia secara pribadi mencoba mengelak-elak, mencoba menghindar dan menjauh supaya tidak dibaiat oleh kaum muslimin. Tetapi Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah tetapkan tidak akan pernah wujud. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi ini termasuk dalam bahagian usul akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ini dianggap masalah-masalah cabang. Masalah boleh percaya boleh tidak. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai 160-an hadis. Hadis-hadis sahihnya sampai di atas 20-an hadis. Riwayat tentang Al-Mahdi sampai ke tingkat mutawatir maknan la lafzan. Ini maknanya riwayat tentang Imam Al-Mahdi, kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Maka mendustakan keberadaan Al-Mahdi di akhir zaman, menurut keyakinan para ulama-ulama qudama dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama sekarang, orang yang mendustakan kemunculan Al-Mahdi, orang ini batal imannya, gugur 2 kalimat syahadatnya. Baik, ibarallah, ma'asyiral muslimin, kami sudah jelaskan ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya
secara fisik beda dengan Nabi. Yang nampak begitu berbeda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah warna kulit. Ini yang begitu nampak berbeda. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Coba dibuka Al-Quran terlebih dahulu, surat An-Nur ayat 55. Kondisi dunia sebelum Al-Mahdi muncul, kondisi Islam sebelum Al-Mahdi muncul tersirat di dalam surat An-Nur ini. Al-Mahdi kan menjadi khalifah nanti kan. Nah, kekhalifahan ini kaum muslimin akan merubah segala-galanya yang sebelum khilafah itu ada. Segala-galanya wujud dalam bentuk yang menakutkan dan mengerikan. Maka inilah keadaan sebelum Al-Mahdi muncul. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh bahwa mereka benar-benar akan kembali memimpin seluruh dunia sebagaimana dulu pernah mereka memimpin. Di ayat ini tersirat umat Islam pernah mengalami kekosongan kepemimpinan memimpin dunia. Inilah dia fase keempat, fase di mana Islam tidak memimpin dunia, dan Allah berjanji akan kembali menyerahkan kepemimpinan dunia kepada umat Islam. Dan pemimpinnya dalam hadis adalah Al-Mahdi. Begitu. Terus wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Saat kepemimpinan itu kembali ke tangan Islam, saat khilafah Islamiyah jatuh kembali ke tangan umat Islam, saat itu agama Islam ini kembali menjadi kokoh. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya adalah sebelum kepemimpinan itu jatuh ke tangan Islam, sebelum khilafah Islamiyah tegak, keadaan Islam goyang segoyang-goyangnya. Begitu. Islam diserang, dihujat, dihinakan, dilecehkan, baik dari musuh di depan, dari musuh di belakang, kanan, kiri, atas, bahkan dari bawah. Musuh dari kalangan munafikin pun ikut melemahkan sendi-sendi Islam. Al-Quran dihujat, dihinakan, dilecehkan. Para ulama tidak dianggap, bahkan dipermasalahkan, dikriminalisasikan dan sebagainya. Islam dibuat goyang, dan Islam hanya akan kuat ketika Islam kembali memimpin dunia. Disitulah Islam menjadi kokoh kembali. Wala yubaddilannahum, kondisi kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar kami akan tukar, akan ganti rasa takut di dalam dada umat Islam satu bumi dengan rasa keamanan. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya itu ketika khilafah sudah tegak, kepemimpinan Islam memimpin dunia, umat Islam kembali menjadi aman. Artinya sebelum itu umat Islam di seluruh muka bumi dalam keadaan ketakutan. Ya, ini mafhum mukhalafahnya.
Sangat badihi sekali, sangat mudah dipahami. Keadaan umat Islam diteror. Yang jenggotan teroris, yang pakai cadar teroris, anaknya dimasukkan ke pesantren, ciri-ciri keluarga teroris. Yang rajin ke masjid, awas, bibit-bibit radikalisme dan fundamentalisme ada pada orang itu. Ya Allah, ya Rabb, Islam betul-betul sangat umat Islam dibuat takut, diteror di berbagai negeri, di berbagai kota dan negara tertentu. Umat Islam bahkan dicincang, masjid-masjidnya dihancurkan seperti di Rohingya, seperti hari ini di Suriah, di Palestina, di Yaman, dan berbagai negara lainnya. Benar-benar dalam keadaan luar biasa. Dan ini akan merata sampai ke Indonesia. Indonesia sekarang sudah di ujung tanduk. Komunis PKI sudah di ambang pintu. Syiah juga berkolaborasi dengan PKI dan komunis yang masuk ke Indonesia hari ini, kaum muslimin. Sasarannya dan targetnya adalah para ulama, umat Islam, dan TNI. Umat Islam akan dibuat ketakutan. Yang imannya mantap, dia tidak akan peduli. Dia akan mengejar kesyahidan apapun harganya, bagaimanapun caranya. Dia tidak akan peduli, dia akan maju paling di depan. Tetapi yang imannya ragu-ragu, imannya lemah, akan mencoba tiarap, lalu dia akan ketiduran atau pingsan di tempat. Orang macam ini payah untuk bangkit. Sebagian besar umat Islam akan menjadi munafiqin haqqan. Ini kondisinya, Pak. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh benar-benar akan diganti oleh Allah rasa takut orang-orang yang beriman di muka bumi dengan rasa aman berkat tegaknya khilafah Islam. Jadi sebelum khilafah tegak, sebelum kepemimpinan Islam kembali memimpin dunia, jangan pernah berharap umat ini akan aman. Nggak ada.